A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Wajah Kakakku Meleleh dan Melepuh. Cerita ini ditulis oleh Firdawati. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, malam baru saja menjelang. Kini aku dan Bang Imron tengah beristirahat di kamar. Leherku masih terasa sakit akibat cekikan Mbak Ning. Ada baret merah memanjang di leherku, bekas jari tangan Mbak Ning. Laras, panggil Bang Imron. Iya, kenapa Bang? Ini, Abang bawakan krim malam. Mulai malam ini kamu harus rutin perawatan wajah. Sebelum tidur, kamu cuci bersih mukamu dengan sabun ini. Setelah itu oleskan krim malam. Paginya, setelah bangun, kamu cuci lagi menggunakan sabun khusus cuci muka. Lalu oleskan krim siang. Semoga wajahmu kelihatan terawat dan lebih terang. Aku harus bayar berapa, Bang? Ucapku bercanda. Cukup kamu bayar dengan cinta. Aku mencibikan bibir malas. Gombal, lanjutku sesaat kemudian. Biarin, udah yuk tidur. Besok kita harus pergi pagi-pagi kan? Ayo, balasku, seraya memejamkan mata, tak lupa membaca doa. Singkat cerita, 4 hari sudah Mbak Ning selalu menjerit, teriak dan menarik rambutnya, seperti pesan Ustadz Sanusi waktu itu. Tanpa menunda lagi, aku segera menelpon beliau. Aku tidak tahu lagi bagaimana membuat Mbak Ning terlepas dari penyakit kiriman. Bahkan sampai hari ini, aku belum tahu siapa yang tega menyakiti kakakku itu. Ditambah dengan tingkah aneh Mbak Ning semalam, aku harus bicara dengan Ustadz Sanusi. Setelah menunggu sekian detik, telepon pun tersambung. Waalaikumsalam, jawabku segera. Mohon maaf Ustadz, terpaksa saya menelpon Ustadz lagi. Kata Ustadz lewat 4 hari, kalau Mbak Ning tidak ada perubahan, saya bisa telepon Ustadz. Iya, Bapak mengerti. Bagaimana keadaan Ning? Makin parah Ustadz. Semalam saja Mbak Ning hampir membunuhku. Apa? Kamu tidak salah bicara Laras. Gak mungkin Ning ingin membunuhmu. Secara sadar sih tidak Ustadz. Tapi seperti ada yang menggerakkan dan mengarahkan Mbak Ning untuk melakukan itu. Bahkan Mbak bilang, sudah kau ambil suamiku. Sekarang kau ambil juga anak-anakku. Apa Mbak Ning stres Ustadz dengan kenyataan hidupnya? Bisa jadi. Begitulah orang yang sedang dilanda putus asa. Laras, penyakit itu benar kiriman seseorang. Percuma kalau kamu oleskan air dalam botol dan semburkan ke wajah Ning. Kalau Ning sendiri tidak membentengi dirinya dengan sholat dan mengaji. Maksud Ustadz, apakah selama ini Ning sering meninggalkan sholat dan mengaji? Iya Ustadz. Sejak sakit ini bahkan Mbak Ning tidak pernah lagi mengerjakan ibadah. Nah, itulah Laras.
Kenapa penyakit kiriman itu mudah merasuki ke dalam tubuh Ning? Karena Ning tidak membentengi dirinya. Coba nasihatin Ning. Bicara dari hati ke hati. Ajak dia mengerjakan sholat dan sering mengaji. Insya Allah, penyakit kiriman itu pasti mental tidak akan mengenai dirinya. Lalu air pemberian Ustadz itu apa dihentikan sementara waktu? Tidak, teruskan saja. Jangan hanya menggunakan air dan bacaan itu saja. Ning harus lebih rajin lagi ibadahnya. Baiklah Ustadz. Sekarang juga saya akan bilang pada Mbak Ning. Semoga Allah memudahkan dan melancarkan. Amin. Terima kasih sarannya Ustadz. Sama-sama. Tak lama sambungan telepon pun terputus. Aku tercenung mendengar perkataan Ustadz Sanusi. Membentengi diri dengan sholat dan mengaji. Mungkin inilah jalan satu-satunya yang bisa menghambat penyakit kiriman itu masuk ke tubuh Mbak Ning. Orang yang sedang goyah imannya sangat gampang terpengaruh dan bisa bertindak di batas logika. Singkat cerita, lembayung senjata ukir indah di ufuk langit, memberikan sensasi indah menawan, sungguh menakjubkan dan mempesona. Aku tengah berdiri di balkon lantai 2. Rumah megah ini milik Bang Imron. Menikmati ukiran kemerahan di kaki langit, ditemani secangkir teh manis dan sepiring cemilan yang menggugah selera. Rehat sejenak, melepas penat, seraya membayangkan rencana untuk menemukan keberadaan Bang Harun dan anak-anaknya. Oh alah, kamu berada di sini. Dari tadi abang cari tidak ketemu. Tiba-tiba Bang Imron muncul mengagetkanku. Aku terkesiap, segera menoleh kasar suara. Abang udah pulang? Tumben cepat. Tadi pagi bilangnya pulang malam. Alhamdulillah, kerjaan beres dengan cepat. Abang tidak mau mengecewakanmu. Makanya abang usahakan pulang lebih awal. Duh, suami pengertian. Senengnya aku. Balasku nyengir. Aku gitu loh. Apa sih yang gak buat kamu? Cintaku, sayangku, manisku. Idih, pasti ada maunya nih. Ledeku cepat, seraya mencibikkan bibir. Gimana ya? Entah kenapa abang mau dekat kamu terus. Rasanya tidak ingin bekerja saja. Lebay, cibirku mengerucutkan bibir. Ih, gak percaya. Serius abang mau dekat kamu terus? Mau apa? Tinggal bilang, nanti aku siapin. Aku mau kamu saja. Jangan mengada-ngada bang. Aku bukan gorengan pisang, bakwan, apalagi bolu kukus. Ya udah, tak siapin teh hangat saja ya. Bagus untuk mengembalikan tenaga. Tidak usah, punya kamu saja yang abang minum. Urung langkahku ke dapur. Tanpa Bang Imron tengah menyesap teh manisku sampai tandas. Loh, itu teh aku kenapa dihabiskan bang? Seruku tak senang. Daripada lama menunggu kamu bikin, mending yang udah ada di depan mata saja. Tapi itu teh sisa bang. Apa abang tidak jijik minum teh bekasku? Kenapa harus jijik? Rasulullah saja menganjurkan minumlah di bekas minuman pasanganmu. Sangga Bang Imron cepat. Terbalik bang. Harusnya aku yang minum di gelas bekas abang, bukan abang.
Udah, kita samakan saja. Tidak dosa kan? Ya tidak sih, jawabku manyun. Suasana hening sejenak. Tidak ada topik yang kami bicarakan. Tiba-tiba terlintas rencana pagi tadi. Bang, apa sore ini kita pergi menemui keluarga Bang Harun? Tadinya pagi ini kami berencana pergi ke sekolah Ayla dan Aini. Tapi Bang Imron ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di rumah sakit. Terpaksa rencana itu kami tunda. Tidak mungkin juga sore ini ke sekolah. Pasti sekolah sudah tutup. Abang setuju. Tapi emang kamu tahu alamatnya? Setidaknya kamu mungkin pernah ke sana. Jika tidak tahu alamatnya. Aku tercenung sebentar. Benar juga. Selama ini aku kan tidak pernah datang berkunjung ke sana. Alamatnya saja aku tidak tahu. Bagaimana mungkin kami bisa ke sana? Setiap ada kegiatan kumpul keluarga di rumah Bang Harun, Mbak Ning selalu tidak mengizinkanku ikut serta. Aku tidak tahu alamatnya, Bang. Bagaimana dong? Pernah ke sana? Tidak juga. Masa sih kamu tidak pernah ke sana? Bagaimanapun keluarga Harun juga bagian keluargamu, bukan? Mbak Ning tidak membolehkanku ikut. Loh, kok begitu? Sangka Bang Imron tak percaya. Mbak Ning gak mau. Aku ada di antara keluarga suaminya. Mungkin malu dengan rupaku yang jelek ini. Kamu tidak marah atau kecewa diperlakukan seperti itu? Kecewa sih kecewa. Tapi aku tidak mau larut dalam kesedihan. Biarkan saja orang berbuat semaunya. Tapi aku tidak akan membalas dengan hal yang sama. Kamu benar-benar berhati malaikat, Laras. Lihatlah sekarang. Tanpa rasa jijik, kamu merawat Mbak Ning dengan sepenuh hati. Tanpa mengingat dia pernah melukai hatimu. Tidak ada dendam dan sakit hati dalam dirimu. Kamu makhluk ciptaan Allah yang paling unik. Dan aku lelaki paling beruntung bisa menikahimu. Makanya Bang, jangan heran kalau aku tidak tahu rumah keluarga Bang Harun. Ya, kita tidak mungkin pergi tanpa tahu alamatnya. Itu sama saja buang waktu dan energi. Setelah Bang Imron menyerah. Kamu tidak punya kontak salah satu keluarga Bang Harun, adik atau kakak mungkin, yang bisa memberi kita petunjuk. Aku menggeleng, kebingungan melandaku. Aku hanya punya kontak Bang Harun, tapi 3 hari yang lalu aku sudah coba hubungi, tapi tidak aktif. Mungkin nomor Bang Harun sudah ganti. Kalau begitu, kita tunda dulu saja mencari keberadaan Bang Harun dan anak-anaknya, sampai kita mendapatkan petunjuk. Sampai kapan kita harus menunggu, Bang? Sementara Mbak Ning sudah menahan rindu yang bersangatan. Masalahnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, Laras. Semoga saja ada petunjuk. Minta petunjuk sama Allah. Sementara kita fokus dulu pada kesembuhan Mbak Ning. Iya Bang, benar. Semalam aku telepon Ustadz Sanusi. Katanya Mbak Ning harus membentengi diri jika ingin selamat dan terhindar dari penyakit kiriman orang. Membentengi diri? Bagaimana caranya? Belajar silat dan karate maksudnya? Aku tertawa meledak seketika. Kok ketawa sih? Ada yang lucu? Iya,
Gimana aku tidak ketawa? Abang lucu abis. Lucu abis? Maksudnya? Membentengi diri dari penyakit kiriman tidak perlu belajar silat dan karate, Bang. Percuma. Lalu bagaimana? Cukup rajin sholat dan mengaji. Astaghfirullahaladzim. Kenapa abang tidak sampai berpikiran ke sana? Kenapa abang malah berpikir membentengi diri dengan belajar silat dan karate? Aku kembali tertawa ringan. Bang Imron melototkan mata dan menjawil hidungku. Puas menertawakan abang, hah? Tiba-tiba Bang Imron menggelitik pinggangku sampai aku kegelian yang luar biasa. Sudah bang, aku nggak tahan geli. Seruku berusaha menghindar. Makanya jangan menertawakan kebodohan abang, sungut Bang Imron seraya cemberut. Kami berakhir dengan saling menggelitik dan tertawa ringan. Akhirnya kami berhenti bercanda setelah merasakan lelah dan capek ketawa terus. Bang, kita ke kamar Mbak Ning yuk. Bicara dari hati ke hati dengannya. Siapa tahu Mbak Ning mengerti dan mau memenuhi apa yang dianjurkan Ustadz Sanusi. Ya udah, kamu duluan aja. Abang mau mandi dulu. Nanti abang menyusul setelahnya. Sesampainya di kamar Mbak Ning, kulihat Mbak Ning tengah melamun. Entah apa lagi yang sedang dipikirkannya. Mbak Ning, sapaku hangat. Laras, duduk di sini. Aku segera duduk di sebelah Mbak Ning, lalu menatapnya sendu. Bagaimana pinggangnya Mbak? Apa masih sakit? Masih sakit kalau digerakkan, Ras. Sampai kapan ya Mbak terbaring di sini? Mbak mau sembuh? Aneh pertanyaanmu. Tentu saja Mbak ingin sembuh. Siapa yang mau terbaring selamanya di tempat tidur, tak bisa melakukan apapun? Ada satu cara Mbak. Apa? Bentengi diri dengan sholat dan mengaji. Akhir-akhir ini Mbak sering melalaikan sholat. Makanya penyakit kiriman orang gampang masuk dalam tubuh Mbak. Apalagi bila Mbak sedang banyak melamun. Kulihat Mbak Ning terdiam mendengar perkataanku. Mbak Ning ingat video waktu Mbak teriak, menjerit dan menjambak rambut Mbak waktu itu. Mbak itu sedang dipengaruhi oleh ilmu gaib atau ilmu hitam yang mengandung sihir kiriman seseorang. Maksudmu, ada yang mengirim penyakit pada Mbak? Aku mengangguk mengiyakan. Tak mungkin. Kenapa orang itu jahat sekali? Astagfirullah, bisikku dalam hati. Kenapa Mbak Ning malah menyalahkan orang itu? Bukannya menyadari dirinya. Semua itu terjadi karena ulahnya sendiri. Bukan orang itu yang jahat, Mbak. Dia dendam, marah dan sakit hati pada Mbak Ning. Makanya dia mengirimkan penyakit itu. Apa kesalahanku sehingga dia berani berbuat serendah itu? Lagi aku terpaku mendengar ucapan Mbak Ning. Ya Allah Mbak, betapa banyak kaum lelaki yang sudah Mbak sakiti hatinya. Bahkan Mas Andi sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Itu semua karena kata-kata kasar Mbak. Cobalah memahami mereka, maka Mbak tidak akan menilai rendah mereka.
Halah, mereka yang mulai kok. Kenapa harus marah? Rasanya percuma meladeni Mbak Ning. Buang-buang energi. Hanya itu satu cara. Jika Mbak ingin sembuh dan bertemu dengan Ailah, Aini dan Anjas, bentengi diri dengan sholat dan mengaji. Jika Mbak masih seperti ini, jangan harap mereka mau datang. Sengaja ku sebutkan nama anak-anak Mbak Ning. Semoga dia insaf dan menyadari kesalahannya. Mbak Ning masih diam 1000 bahasa. Aku jadi khawatir melihatnya. Jangan sampai penyakit kiriman itu menyerangnya lagi. Benar saja dugaanku. Tiba-tiba mata Mbak Ning melotot tajam. Seakan hendak keluar dari retinanya. Spontan Mbak Ning bangun dari tempat tidur, lalu mencengkram bahuku. Mau apa kamu kesini? Mentertawakan penderitaanku, hah? Aku mendadak terpaku melihat Mbak Ning berdiri tanpa mengeluhkan sakit di pinggangnya. Sungguh aneh. Kenapa tiba-tiba saja dia bisa berdiri? Semakin lama cengkeraman di bahuku semakin kuat. Aku berusaha melepaskan diri. Segera saja kulafalkan surat pendek dan meniupkan ke wajahnya. Panas, panas, jerit Mbak Ning pilu. Aku semakin tak peduli dengan roh yang merasuki Mbak Ning. Semakin gencar juga kubacakan surat demi surat keluar dari mulutku, supaya makhluk yang menguasai tubuh Mbak Ning keluar terbirit-birit. Hei, kau gadis ingusan, jangan ikut campur. Wanita ini layak menderita. Mulut kasarnya telah menyakiti banyak orang. Keluar kau dari tubuh kakakku. Jangan sakiti dia. Ucapku seraya terus saja melafalkan surat Anas dan surat Al-Falaq. Kemudian menyemburkan ke wajah Mbak Ning. Panas, panas, berhenti, jerit roh halus itu menyayat hati. Bang Imron datang menyiramkan air dalam botol ke tubuh dan wajah Mbak Ning. Ah, panas, panas. Awas kalian akan kubalas, teriak roh yang menguasai tubuh Mbak Ning. Sejurus kemudian Mbak Ning jatuh terduduk di lantai. Tangan terkulai lemah. Tak lama kemudian Mbak Ning luruh ke lantai. Dibantu Bang Imron, segera kupindahkan tubuh Mbak Ning ke tempat tidur. Dalam tidurnya, Mbak Ning terlihat seperti orang yang tidak ada masalah. Tapi saat bangun, aku kadang takut berada di sisinya. Nyawaku kadang terancam. Singkat cerita, aku tengah menyiram tanaman ketika mendengar dering telepon berbunyi. Jam baru menunjukkan pukul 10 pagi. Waalaikumsalam. Kenapa telepon bang? Ada yang ketinggalan? Tanyaku dengan mimik heran. Bukan. Kamu bisa kesini sekarang juga. Untuk apa? Tadi tak sengaja bang lihat Bang Harun dan Ayla di sini. Benarkah? Baik bang, aku kesana sekarang. Tolong tahan Bang Harun dulu. Apa abang sempat bicara dengannya? Tidak. Tadi abang lihat dari jauh. Makanya kamu buruan datang ke sini. Nanti abang kirim seseorang untuk jemput kamu. Iya bang, kutunggu. Sambungan telepon pun terputus. Setengah jam kemudian aku sampai di rumah sakit. Rumah sakit Kasih Bunda memang berada tidak terlalu jauh dari rumah Bang Imron. Paling setengah jam perjalanan.
Aku segera menemui Bang Imron di ruang kerjanya. "Bang," panggilku. "Ras, kamu udah sampai. Yuk ikut abang." Aku segera mengikuti langkah Bang Imron menuju ruang pasien. Dahiku berkerut. Siapa yang sakit? Apa Bang Harun? Atau justru salah satu anaknya? "Siapa yang sakit, Bang?" "Anjas." "Sakit apa?" "Usus buntu." "Operasi?" "Iya." Tak lama kami sampai di pintu ruang rawat. Bang Imron membuka sedikit pintu dan melongok ke dalam. Semenit kemudian menarik kepalanya keluar. "Bang Harun ada di dalam. Apa kita masuk sekarang?" "Iya Bang, tunggu apa lagi?" Aku segera mengetuk pintu pelan. Tak lama Bang Harun membuka pintu. Tanpa wajah kaget dari Bang Harun. "Imron, kamu Imron kan?" "Iya Bang, aku Imron." "Kamu seorang dokter?" "Iya Bang, aku sudah ingat masa laluku. Makanya aku berada di sini. Ini tempat kerjaku sebelum aku bertemu dengan Laras." "Alhamdulillah. Saya turut senang mendengarnya. Terus kamu bersama siapa? Mana Laras?" Aku dan Bang Imron saling pandang. Senyum sekilas terbesit dari bibir kami. "Imron, kok kamu bisa sama perempuan ini? Mana Laras?" tanyanya lagi, karena Bang Imron tak kunjung menjawab. "Apa perempuan ini istrimu? Lalu kamu meninggalkan Laras dan kembali padanya?" Kembali Bang Harun bertanya dengan membuat kesimpulan sendiri. Aku dan Bang Imron tersenyum kecil. "Aku Laras Bang," sautku cepat. Tak lama membuat lelaki ini semakin bingung. "Apa? Kamu Laras? Ya Allah, pangling aku. Tak pikir tadi Imron selingkuh dengan perempuan yang lebih cantik. Kok bisa wajahmu berubah cantik dan menawan begini? Apa yang kamu lakukan? Operasi plastik seperti Ning?" "Tidak Bang, aku tidak akan pernah mau operasi plastik seperti Mbak Ning. Aku lebih suka natural dan menerima pemberian Allah dengan ikhlas, tanpa banyak mengeluh dan menyesali. Bahkan sampai komplain pada Allah." "Komplain pada Allah? Maksudnya?" "Ya kayak orang stres, meratap dan menyalahkan Allah. Kenapa dia menciptakan dalam rupa seperti ini?" "Oh, kirain komplain gimana. Lalu apa yang kamu lakukan hingga wajahmu bisa secantik ini? Hingga wajahmu bisa secantik ini? Pakai susuk? Apalagi pakai susuk. Allah sangat melarang perbuatan rendah itu. Jadi apa rahasianya?" "Ini semua berkat Bang Imron." Bang Imron ingat masa lalunya. Ternyata dia seorang dokter. Dokter kecantikan lagi. "Oh, begitu. Pantas saja wajahmu lebih cerah dan cantik." Aku mengangguk pelan. "Alhamdulillah. Beruntung sekali kamu Laras. Ketemu Imron. Aku yang beruntung memperistri Laras Bang. Bukan Laras." "Iya, kalian sama-sama beruntung. Pasangan yang cocok. Ada tujuan apa kalian kesini?"
Suasana hening mencekam. Aku ragu menyampaikan maksud kedatangan kami. Takut Bang Harun menolak mengabulkan. "Bang, boleh aku mengajak Ayla, Aini, dan Anjas menemui Mbak Ning? Mbak Ning sangat merindukan mereka," ucapku sedikit cemas, khawatir Bang Harun tidak mengizinkan. Bang Harun tampak resah dan gelisah, terdiam sejenak. "Bukannya abang tidak mengizinkan. Kamu bisa lihat sendiri. Anjas tengah dirawat di sini. Lagian mereka juga tidak mau melihat dan bertemu mamanya. Abang pernah menawarkan mereka untuk mengunjungi kalian, tapi mereka tetap menolak. Bahkan abang sempat bilang, kalau kakek dan nenek merindukan kalian bertiga, tetap saja mereka enggan ke sana. Emangnya apa yang telah dilakukan Mbak Ning? Kenapa Ayla, Aini, dan Anjas sangat marah dan kecewa?" Timpal Bang Imron mengernyit bingung. "Ning telah menyakiti hati mereka. Bahkan Ning sempat menelantarkan dan membiarkan mereka kelaparan. Sementara abang sedang berada di luar kota, Ning sibuk hura-hura dengan temannya. Bahkan Ning memakai uang SPP mereka untuk dipakai foya-foya." Aku dan Bang Imron saling pandang. Terperanjat sudah pasti. Sekarang aku baru mengerti kenapa Bang Harun mengantarkan Mbak Ning pulang ke rumah bapak dan ibu. Dia pasti kecewa dengan perbuatan Mbak Ning. Aku ingat dulu betapa Bang Harun marah saat Mbak Ning menyembunyikan identitas asliku. Bahkan Bang Harun mengancam akan meninggalkan Mbak Ning bila ke depan Mbak Ning berkata tidak jujur, alias menyembunyikan kebenaran darinya. Sepertinya Bang Harun tidak tahu kenapa Mbak Ning melakukan semua itu. Aku harus menjelaskan supaya tidak ada kesalahpahaman antara mereka berdua. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.